Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sangat menarik pada satu kesempatan Profesor Dr. Komarudin MSI, Rektor Universitas Negeri Jakarta, menyampaikan tentang performa mahasiswa. Dalam konteks ini membangun performa mahasiswa melalui hard skill dan soft skill di era digital. Prinsipnya beliau menyampaikan bahwa hard skill memang penting, tetapi akan lebih penting lagi dilengkapi dengan soft skill, apalagi memasuki era disrupsi semacam ini, yang sangat memerlukan kesuksesannya tentu sangat ditunjang oleh soft skill. Beberapa hal 50 tahun ke depan memang ada banyak problem ya. Humanity 10 top problem for next. Ada 10 persoalan. Salah satu dari 10 persoalan itu ternyata 50 tahun ke depan pendidikan masih menjadi isu yang sangat menarik untuk diperbincangkan ya. Di luar isu energi dan 8 lainnya. There is no future without education. Framework pendidikan di era digital itu bahwa era disrupsi, era digital semakin mendisrupsikan perguruan tinggi, menuntut cara berpikir yang tidak biasa. Ya, tentu perguruan tinggi menghadapi era disrupsi ini musuhnya bukan orang lain, tetapi perguruan tinggi itu sendiri. Apakah dia mau eksis atau tidak? Di situ kemudian tentu tingkat manajemen untuk berpikir tidak biasa. Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi di era disrupsi ini perkembangannya tidak linear, tapi lompat-lompat yang sulit untuk diprediksi. Kemudian, framework pendidikan di era digital mensyaratkan pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi, media, dan informasi, keterampilan pembelajaran, dan keterampilan hidup serta karir. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa di era disrupsi semacam ini, bidang teknologi, media, dan informasi itu memerlukan yang keterampilan pembelajaran dan keterampilan hidup serta karir yang dalam kurikulum 2013 itu ada 4C atau ada 4K itu. Critical thinking, berpikir tingkat tinggi, kemudian kreatif, lalu kemudian komunikatif, dan kolaboratif. Tentu, 4 hal ini sangat berkelindan satu sama lain, dan itu sangat diperlukan framework pendidikan di era digital semacam itu. Lalu kemudian, pentingnya penguasaan hard skill dan soft skill yang sesuai dengan kompetensi di era digital. Kompetensi abad 21 dan abad 22 ini sangat penting ya. Jadi tadi di awal saya menyampaikan bahwa hard skill memang penting, tetapi soft skill tentu sangat penting di atas itu dan sangat mendukung kesuksesan seseorang. Bahkan kalau meminjam istilah Daniel Goleman, kesuksesan seseorang itu sangat ditentukan oleh soft skill 80%. Dengan istilah beliau menyebutnya emotional quotient. Ya, intellectual quotient itu hanya nyumbang 20% saja terhadap kesuksesan seseorang. Bahkan kemudian terbaru, penemuan yang terbaru itu hanya 6% saja intellectual quotient itu menentukan kesuksesan seseorang. Dalam konteks pendidikan tinggi, sangat penting pengarusutamaan dan pengimplementasian hard skill dan soft skill di era digital, terutama bagi mahasiswa baru yang baru memasuki jenjang perguruan tinggi. Kompetensi pendidikan di era digital memang ada 2 hal yang berbeda ya. Di era digital, era abad 21 dengan era abad 22 yang education 21 di abad 21 itu diperlukan tadi yang saya sampaikan. Creativity and innovative. Ya, harus ada kreativitas, ada inovasi di situ, lalu critical thinking skill and problem solving. Berpikir tingkat tinggi dan memecahkan masalah. Dan itu kemampuannya ada pada diri kita. Lalu communication, dia bisa berkomunikasi dengan yang lain. Dan yang keempat,
dari 4C itu adalah collaboration. Kita bisa kerjasama dengan yang lain. Sementara di abad 22 harus ada kemampuan mensyaratkan analysis, value creation, communication, judgment, learning, organization, and networking. Networking ini sangat penting di abad 21 dan abad 22. Bahwa ketika seorang Profesor Deddy Mulyasana menyampaikan kemampuan individu sekarang ini bisa digantikan dengan kemampuan untuk membangun networking. Networking adalah soft skill. Dan salah satu yang diajarkan dalam konteks agama adalah silaturahim. Dan silaturahim itu masuk ke dalam kriteria soft skill dan konteksnya membangun networking. Transformasi kompetensi pendidikan di abad 21 ke abad 22 ini sangat penting saya kira. Nah, kemudian kompetensi pendidikan di era digital, profil pelajar Pancasila itu merdeka belajar, merdeka berkolaborasi, dan merdeka berkarya. Seorang profil pelajar Pancasila dalam konteks Indonesia, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa yang harus dimiliki seorang pelajar Pancasila di Indonesia ini? Yang pertama, berkebinekaan global. Tidak hanya kita sepakat dalam perbedaan, dalam kemajemukan di tingkat nasional, tetapi juga di era global. Karena kita sekarang tidak bisa dipisahkan kehidupan kita tanpa batasan teritorial dengan negara lain. Lalu yang kedua tentu bergotong royong, kerjasama, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan tentu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Karena ini adalah persoalan penting. Jadi kita berwawasan global tetapi tetap tentu ada kearifan lokal di situ, berakhlak mulia dengan kondisi atau sesuai dengan situasi di negara kita. Apa endingnya? Tentu kita berharap pelajar Indonesia profilnya dapat bersaing di level nasional dan internasional. Di era disrupsi semacam ini, memang ada beberapa pekerjaan yang dibutuhkan dan bahkan ada yang paling memberi kontribusi di era digital. Termasuk juga ada beberapa hal pekerjaan yang akan hilang di era disrupsi ini. Ya, ada faktor yang memberi kontribusi keberhasilan dalam dunia kerja. Pertama, aspek finansial itu 10%, kemudian keahlian bidang 20%, networking 30%, lalu kemudian yang keempat soft skill, ini penting, 40% menyumbang ya untuk keberhasilan dalam dunia kerja kita ini. Ya, ada beberapa pekerjaan sekarang ini yang memberi kontribusi dan dibutuhkan. Business and financial operation, kemudian manajemen, komputer dan matematika. Ya, kemudian juga arsitektur ya dan engineering. Ini juga sangat dibutuhkan. Sales and related ini juga penting untuk dibuka pekerjaan ini, kontribusinya di era digital. Dan tadi itu education and training ini masih juga sangat dibutuhkan di era digital semacam ini. Lalu kemudian kita bicara persoalan hard skill dan soft skill, apa bedanya? Hard skill itu kemampuan akademik atau teknis. Yang kedua lebih mengacu pada kemampuan atau keahlian yang menunjang pengembangan diri sehingga seseorang dianggap profesional. Dan yang ketiga merupakan penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Itu hard skill. Ya. Tetapi soft skill itu menyangkut persoalan kemampuan non-akademik. Lebih mengacu pada kemampuan mengendalikan dan mengatur diri, emosi. Keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Interpersonal skill dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri. Intrapersonal skill yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Apa bedanya? Kita lihat. Perbedaan hard skill dan soft skill.
Hard skill misalnya kemampuan berbahasa. Soft skillnya komunikasi itu. Ya, kemampuan berbahasa itu hard skill. Tapi apakah dia mampu komunikatif, berkomunikasi dengan orang lain dengan baik atau tidak? Itu soft skill. Gelarnya sarjana, S1, atau magister, atau seorang doktor bersertifikat. Itu hard skill. Tetapi soft skillnya dia bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan orang lain, menggunakan software komputer. Soft skillnya pemecahan masalah. Begitu seterusnya. Ya, jadi ada adaptasi, berpikir kritis, pengaturan waktu, bekerja dalam tekanan, kreativitas, kolaborasi, organisasi. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan soft skill. Ya, akan lebih jelas seperti inilah. Misalnya, coba kita bahas. Soft skill, inter dan intrapersonal skill. Keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Interpersonal skill. Misalnya, motivation skill, leadership skill, negotiation skill, presentation skill, communication skill, relationship building, public speaking skill, and self-marketing skill. Itu contoh-contoh interpersonal skill ketika kita berhubungan dengan orang lain. Lalu keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri, intrapersonal skill. Misalnya, time management, mengatur waktu, memanage waktu, stress management, manajemen stres, change management, transforming belief, transforming character, creative thinking process, goal setting and life purpose, and accelerated learning technique. Ya, itu beberapa hal yang terkait dengan keterampilan dalam mengatur diri sendiri. Atau contoh yang lebih real, yang paling gampang bisa kita pahami. Misalnya, pemain sepak bola. Hard skill, kemampuan teknis, misalnya dia berlari, menendang, kemampuan untuk merebut bola dari lawan, itu hard skill. Tapi soft skillnya, apakah dia berlari, menendang, berebut bola itu mampu bekerja sama dengan pemain yang lain apa tidak? Kerjasama itu. Mengambil inisiatif. Itu soft skill. Keberanian untuk mengambil keputusan. Apakah mau assist, memberikan umpan kepada temannya, atau kemudian dia menendang langsung untuk menjadi gol. Dan gigih. Itu soft skill. Ya. Jadi kemampuan kerjasama, mengambil inisiatif, keberanian mengambil keputusan, gigih dalam berjuang, itu soft skill. Menjadi mahasiswa yang sukses dan unggul di era digital, mahasiswa sukses dan unggul itu lagi-lagi harus memiliki dua hal tadi itu. Hard skill, ya. Hard skillnya apa? Nanti soft skillnya apa? Knowledge, ilmu pengetahuan pasti. Ya. Kemudian skill, keterampilan, TIK, dan lainnya. Hard skill, interpersonal, skill, dan intrapersonal skill. Lalu pertanyaannya harus mulai dari mana? Bagaimana kita dapat meraih kesuksesan dan keunggulan? Dari mana memulainya? Harus ada formula 4K. Ya, supaya kemudian kita bisa sukses dan unggul. Ketahui diri Anda. Itu yang pertama. Siapa saya, apa kelebihannya, dan apa kekurangannya. Karena banyak di antara kita yang tidak tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Lalu yang kedua, ketahui tujuan Anda. Kita ini mau apa, goalnya apa gitu. Jangan sampai kemudian kata orang Indramayu, hidup itu pujare gebrage bae. Nah itu kalau seperti itu tidak ada tujuan. Ketahui caranya. Setelah kita menetapkan goal tujuan kita, lalu bagaimana cara untuk menempuhnya? Jangan mimpi terus, harus bangun. Ya, bangun, bangkit, dan buatlah peluang. Itu caranya. Ketahui teman yang dapat diajak berkolaborasi. Karena teman juga sangat mempengaruhi motivasi kerja kita, semangat kita untuk mencapai tujuan tadi. Sukses dan unggul tidak dapat dibangun seorang diri. Harus berkolaborasi, harus bekerja sama dengan orang lain. Pertanyaan berikutnya. Mengapa banyak orang gagal? Karena tidak memiliki tujuan hidup. Goalnya mau apa kita ini?
Lalu yang kedua, tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Ya, harusnya tindakan yang kita lakukan, implikasinya apa, lalu kemudian kita punya tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan itu. Banyak rencana tapi tanpa tindakan. Tidak ada actionnya. Banyak bertindak tanpa perencanaan yang baik. Ya, sebaliknya juga, tindakan tanpa perencanaan yang baik juga nanti akan asal-asalan. Tidak yakin untuk sukses. Maka yakinlah bahwa Anda akan sukses, itu separuh dari kesuksesan yang akan kita lakukan. Malas. Malas ini musuh utama mahasiswa ini. Apalagi nanti di tingkat-tingkat akhir dalam penyelesaian skripsi, tesis maupun disertasi. Salah berteman. Berteman lagi-lagi itu menjadi motivasi kita untuk sampai kepada kesuksesan. Bahkan teman juga akan menentukan siapa seorang kita ini, diri kita ini. Ya, teman itu sebuah cermin. Manajemen waktu yang lemah. Saya pernah menyampaikan bahwa orang sibuk itu tidak hebat. Ya, bukan hebat orang sibuk itu. Tapi yang hebat itu adalah orang yang mampu memanage waktu. Ya, kurang pengembangan diri. Malas di situ, kompetensinya tidak perlu ditingkatkan, itu akan gagal itu. Ya, tidak ada komitmen untuk sukses. Ya, kemudian kurangnya jejaring sosial, networking, membangun silaturahim, komunikasi dengan orang lain, itu juga bisa menimbulkan kegagalan. Pandai, tapi di dalam ruangan saja, tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain, tidak bisa membuat jejaring sosial, networking, bisa gagal dia. Egois, ya, merasa diri hebat, angkuh atau sombong. Ya, saya pernah menyampaikan tentang jargon yang disampaikan oleh orang Jawa itu. Ya, karena sombong, witing pinter jalaran soko sinau, witing bodoh jalaran rumongso pinter. Ya, orang pinter itu karena dia mau belajar. Tapi orang bodoh itu karena merasa dirinya pintar. Nah, itu kemudian ada hijab kesombongan itu yang menyebabkan dia tidak pintar itu. Tidak sukses itu. Nah, teladan bagi seorang mahasiswa untuk memperoleh atau meraih kesuksesan dan keunggulan di era digital, ini ada beberapa teladan kita. Mereka adalah para teladan kita, prototipe kita, contoh kita. Siapa? Kita mulai dari bawah. Yang paling esensial, orang tua kita. Orang tua kita adalah guru yang paling utama dan pertama, yang memberikan teladan kepada kita supaya kemudian kita sukses. Lalu kemudian ada guru yang mengajarkan kita di sekolah, ya, baik dari tingkat dasar kemudian sampai ke tingkat menengah. Ada dosen di tingkat perguruan tinggi, kemudian para pemimpin yang memberikan komitmen kepada bangsa negara yang tanpa reserve untuk melakukan kebaikan untuk bangsa dan negara. Itu adalah para pemimpin yang patut kita tiru, kita teladani. Dan mereka yang berintegritas serta sukses adalah para teladan kita sekalian, dan itu patut kita tiru. Lalu apa kegiatan mahasiswa supaya kemudian soft skill kita semakin meningkat? Ya, mahasiswa baru bisa melakukannya dengan kegiatan-kegiatan di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa atau sejenisnya. Kemudian organisasi kerohanian aktif kita, misalnya ada gerakan dakwah di kampus, itu juga bagus untuk penggemblengan diri kita. Lalu kemudian organisasi olahraga, ada banyak jenis-jenis UKM yang ditawarkan di perguruan tinggi. Atau grup riset mahasiswa. Ya, dimulai dari sekarang, supaya kemudian semenjak jadi mahasiswa terbiasa untuk melakukan riset penelitian, dan pada akhirnya nanti terbiasa ketika misalnya ada yang jadi dosen, ada yang jadi peneliti, sudah terlatih itu semua. Grup belajar mahasiswa, diskusi intens tentang hal-hal yang menjadi kegelisahan mahasiswa ataupun hal-hal yang sedang tren dibicarakan saat ini. UKM lainnya juga bisa diikuti oleh mahasiswa supaya kemudian soft skill kita ini semakin meningkat. Jadi ada banyak klub, ya, ada banyak tempat-tempat studi untuk menggembleng soft skill mahasiswa kita. Organisasi ini sangat banyak di kampus ini. Saya kira ini hal-hal yang penting untuk kita coba menjadi mahasiswa yang sukses, tidak hanya mengandalkan hard skill tetapi juga soft skill,
supaya kemudian kita bisa sukses menjadi mahasiswa dan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.